maupun elektronik lainnya. 14. Penyebaran alat-alat PKI kalangan selebritis dan kaum muda secara besar-besaran. 15. Usulan penghapusan kolom agama dari KTP. 16. Sejak reformasi ada upaya semua presiden didorong untuk minta maaf kepada PKI dengan garis rekonsiliasi. 17. Adanya jargon revolusi mental yang dulu pernah menjadi jargon PKI. 18. Adanya jargon sama rasa yang juga dulu pernah jadi jargon PKI. 19. Anggota DPR RI dari PDIP Rika Ciptani mengarang buku Aku Bangga Jadi Anak PKI dan buku Anak PKI Masuk Parlemen. 20. Pengakuan anggota DPR RI dari PDIP Rika Ciptani bahwa jutaan pendukung PKI di Indonesia rapat memilih serta menangkan partai PDIP agar berkuasa sehingga anak keturunan PKI bisa kembali bangkit. Majelis Hakim yang mulia, kini satu persatu indikasi yang pernah saya sampaikan di tahun 2016 tersebut di atas terbukti antara lain. 1. Adanya rancangan undang-undang HIP yang mengadopsi manifesto politik PKI 1960-an dengan memeras Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila. Setelah diprotes, ternyata pembahasan RUU tersebut bukan dibatalkan, tapi hanya ditunda untuk menunggu pengesahan di saat umat Islam ulama. 2. Adanya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 yang menghapus mata kuliah wajib Pancasila dan bahasa Indonesia. 3. Adanya kamus sejarah Indonesia yang terbitkan Kemendikbud RI telah dengan sengaja menghilangkan sejumlah tokoh Islam seperti pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pelopor pendirian NKRI yaitu Ed Nafir, juga pahlawan Islam lainnya Kiai Haji Mas Mansur, Mr. Safruddin Prawinegara dan sebagainya. Dan sebaliknya, banyak tokoh PKI justru dimasukkan ke dalam kamus sejarah tersebut seperti Darsono Noto Sudirjo ada di halaman 51, DN Aidin ada di halaman 58, Heinz Nedvrid ada di halaman 87, Semaun ada di halaman 262 dan sebagainya. 4. Adanya sejumlah pendukung ideologi PKI yang diangkat sebagai pejabat seperti Dirmal Farid sebagai Dirjen Kemendikbud RI yang berpendapat bahwa PKI tidak berontak dan hanya korban fitnah Orde Baru serta berencana untuk merevisi film G30 SPKI sesuai pendapatnya tersebut. 5. Ini yang terbaru, adanya tes wawasan kebangsaan di KPK yang pertanyaannya beraroma anti agama. Antara lain, apakah Anda bersedia melepas jilbab demi bangsa dan negara? Yang lainnya lagi, jika Anda diminta memilih, Anda memilih Al-Quran atau Pancasila? Lalu, dengan entengnya di berbagai media massa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menyebut bahwa tes wawasan kebangsaan di KPK sama dengan Litsus di zaman Orde Baru. Padahal Litsus di zaman Orde Baru untuk memastikan bahwa pegawai negeri tidak terkontaminasi ideologi PKI yang anti Tuhan dan anti agama. Sedang tes wawasan kebangsaan di KPK justru untuk memastikan yaitu ASN pegawai negeri untuk siap meninggalkan ajaran agama dengan dalih demi bangsa dan negara. Apakah tes wawasan kebangsaan di KPK merupakan bentuk balas dendam dari PKI terhadap umat Islam? Majelis Hakim yang mulia, sejak aksi-aksi dalam Islam dan aksi-aksi anti PKI sepanjang tahun 2012, saya dan keluarga serta sahabat seperjuangan menjadi target kriminalisasi dan marginalisasi bahkan terorisasi. Sehingga sepanjang tahun 2017, aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan kami menjadi target operasi intelijen kita berskala besar yang bekerja untuk kepentingan oligarki anti Tuhan. Operasi intelijen kita berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami, seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Harta Syariat Medan Bogor. Serta peledakan bom mobil di acara tablik akbar saya di Cawang, Jakarta. Juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI depan Mapolda Jawa Barat di Bandung. Yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh aparat penegak hukum.
hukum. Tidak sampai di situ. Operasi intelijen hitam berskala besar untuk membangun kolaborasi dengan berbagai industri medsos untuk membunuh karakter saya dan FPI secara habis-habisan. Sejak tahun 2016 tersebut, identitas saya dan FPI menjadi terlarang tampil di Facebook dan Instagram serta Twitter. Baik nama lengkap, inisial, logo, atribut, foto, video, pernyataan atau berita apapun yang terkait saya dan FPI. Namun jahat dan sadisnya, tayangan apa saja terkait saya dan FPI yang sifatnya menghina dan melecehkan serta membunuh karakter, maka tidak dilarang tampil di Facebook maupun Instagram dan Twitter, bahkan ramai menghiasi Facebook dan Instagram serta Twitter. Majelis Hakim yang mulia, saat itu eskalasi politik cukup memanas sehingga saya dan para sahabat pernah menawarkan dialog dan rekonsiliasi kepada rezim penguasa untuk meredam konflik. Karena kami bukan beroposisi, melainkan sedang berhisbah, yaitu beramal ma'ruf nahi munkar. Oposisi tidak sama dengan hisbah. Gerakan oposisi adalah gerakan politik yang sering subjektif, tidak objektif dalam nilai kebijakan pemerintah, sehingga segala kebijakan pemerintah yang baik maupun yang tidak baik tetap sering dikritisi. Sedangkan gerakan hisbah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, bukan gerakan politik, melainkan gerakan sosial keagamaan yang harus dan wajib selalu objektif. Artinya, saat kebijakan pemerintah itu baik dan bagus, maka harus diapresiasi dan didukung. Namun saat kebijakan pemerintah itu tidak baik atau kurang tepat, maka wajib untuk dikritisi. Bahkan jika kebijakan tersebut bertentangan dengan agama dan konstitusi, maka wajib diprotes keras, namun tetap harus dalam koridor konstitusi. Akhirnya, sayangnya majelis hakim saat itu rezim penguasa kurang yang baik ajakan kami untuk dialog dan rekonsiliasi. Akibatnya para buzzer bayaran dan para pembinanya yang selalu mengambil domba dan memecah belah pejabat dan rakyat, pejabat dan ulama untuk kepentingan oligarki anti Tuhan. Akhirnya eskalasi politik semakin tinggi dan memanas. Bahkan masyarakat baik di tingkat elit maupun tingkat akar rumput mulai terbelah di mana-mana, sehingga saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Makkah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah. Namun ternyata ada operasi intelijen hitam berskala besar yang menjadikan hijrah kami sebagai penasihat, sehingga kami tidak bisa pulang selama 3,5 tahun, dan saya beserta keluarga selamat dalam pengasingan tersebut kerap mengalami teror dan intimidasi berupa aneka fitnah yang ingin mencelakakan saya sekeluarga agar ditangkap oleh pemerintah Saudi. Ternyata para sahabat seperjuangan saya di Indonesia pun terus diteror dan intimidasi serta dikriminalisasi, bahkan dinegalisasi hingga diterorisasi. Selain itu juga majelis hakim, terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi ahli IT ITB, Insinyur Hermansyah, yang dengan setia membela saya dan siap menjadi saksi di pengadilan. Beliau di hadapan istrinya dihadang dan diserang serta ditusuk-tusuk di tengah jalan tol. Belum lagi terjadi sabotase dalam acara reuni 212 pada tahun 2018 dengan meledakan bom pipa di lokasi acara di Monas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. C. Dialog dan rekonsiliasi. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Selama di kota suci Makkah, pada setahun pertama sebelum saya dicekal atau diasingkan, saya selalu membuka diri dan mengajak pemerintah Indonesia untuk berdialog, menyelesaikan semua konflik demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Perlu diketahui majelis hakim yang mulia, pada awal bulan Syawal 1438 Hijriah, sekitar akhir Mei 2017, saat saya berada di kota Tarim Yaman, saya ditelepon Menko Polhukam RI, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, dan beliau mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka dialog dan rekonsiliasi.
Lalu sekitar awal Juni 2017 dan juga pertengahan bulan Syawal 1438 Hijriah, saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama timnya di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis, hitam di atas putih, yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Majen TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat saat itu, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Di antara isi kesepakatan tersebut adalah stop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan, sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi. Dan kami sepakat akan mengedepankan dialog daripada pengarahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Dan saya juga 2 kali bertemu dan berdialog dengan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019 di salah satu hotel berbintang 5 di dekat Masjidil Haram, Kota Suci Makkah. Dalam 2 kali pertemuan tersebut, saya menekankan kepada beliau bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019 dengan 3 syarat. Saya mengajukan 3 syarat ketika itu majelis hakim yang mulia kepada Kapolri Bapak Tito Karnavian. 1, stop penodaan agama. Artinya siapapun yang menista atau menodai agama apapun harus diproses hukum sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama yang tertuang dalam Perpres nomor 1 tahun 1995 dan KUHP pasal 156A. Sebagaimana Ahok si penista Al-Quran diproses, maka selain Ahok seperti Abu Janda, Adi Armando, Dedi Siregar, dan semua gerombolan mereka yang sering menodai agama dan menista ulama juga harus diproses hukum sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Syarat yang kedua yang kami minta kepada pemerintah penguasa saat itu adalah stop kebangkitan PKI. Artinya sesuai amanat MPRS RI nomor 25 tahun 1996 tentang pembubaran dan pelarangan PKI sekaligus pelarangan penggunaan atribut PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme dan rasisme dan leninisme yang sanksi hukum pidananya sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, yaitu KUHP pasal 107 huruf A, C, D, dan E yang kesemuanya khusus terkait kejahatan penyebaran paham komunisme dan rasisme serta leninisme. Yang ketiga, syarat yang saya ajukan adalah stop penjualan aset negara asing maupun aset. Artinya semua aset dan kekayaan negara sebesar-besarnya harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Lalu khusus pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dengan asing maupun aset agar bisa jadi pendiri sendiri dan tanpa termasuk diskriminasi. Namun saya sudah saya dialog dan kesepakatan yang sudah sangat bagus, indah dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu akhirnya semua kandas akibat adanya operasi intelijen kita berskala besar yang berhasil mempengaruhi pemerintah Saudi sehingga saya dicekal dan diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Majelis hakim yang mulia, saya tidak tahu. Sekali lagi saya tidak tahu apakah Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan tersebut serta mereka terlibat dalam operasi intelijen kita berskala besar tersebut, atau memang di sana ada pihak lain yang memiliki kekuatan besar yang melakukan operasi rahasia untuk melayani oligarki anti Tuhan yang bersembunyi pada instrumen kekuasaan. Wallahu a'lam. Namun yang jelas, siapapun yang bermain dan menggelar operasi liar semacam ini sangat berbahaya, sekaligus sangat merayakan persatuan dan kesatuan NKRI, sehingga wajib
dihentikan. Karenanya, majelis hakim yang mulia, demi keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia wajib merangkul para ulama, bukan memukul, dan wajib memeluk para tokoh, bukan bertemu, serta wajib menyayang para aktivis, bukan menendang, sehingga semua kekuatan bangsa disatukan untuk menghentikan operasi liar dari segelintir manusia jahat yang menjilat para oligarki anti Tuhan. Saya dan keluarga dibantu para sahabat setia yang ada di kota suci Makkah terus berusaha keluar dari kasihan yang dibungkus dengan nama pencekalan. Akhirnya alhamdulillah setelah jatuh bangun pun suka duka dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya dan keluarga bisa kembali ke tanah air walaupun hingga detik-detik terakhir di Bandara Jeddah saat keberangkatan saya dari Saudi masih saja ada upaya untuk menggagalkan kepulangan saya sekeluarga. Setibanya saya dan keluarga di tanah air, serangan bangsa bayaran yang dikendalikan oleh operasi intelijen hitam berskala besar tidak berhenti mendorong supaya polisi menangkap saya. Bahkan pasca acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020, serangan tersebut semakin gencar dan masif dengan memanfaatkan isu pelanggaran protes yang terjadi dalam acara Maulid tersebut, walaupun sudah membayar denda administrasi sebesar 50 juta rupiah. Dan tanggal 17 November 2020, saat saya menerima clearance kesehatan dari pihak bandara terkait yang terlambat diserahkan ke saya, maka saya baru mulai melaksanakan isolasi mandiri di rumah Petamburan. Namun isolasi mandiri saya di rumah Petamburan sangat terganggu dengan suku hal antara lain. Satu, tanggal 19 November 2020, jalan raya Petamburan wilayah tempat tinggal saya didatangi oleh pasukan khusus TNI, yaitu Komando Operasi Khusus TNI, yang terdiri dari 3 pasukan TNI, yaitu Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, dan Paskhas Angkatan Udara. Mereka lewat sambil berhenti sebentar dan menyalakan sirine di mulut gang batas besar FPI sehingga masyarakat resah. Sebenarnya pasukan dari Kopassus ini hanya boleh bergerak dalam perintah presiden. Namun saya tidak yakin kalau yang menggerakkannya saat itu adalah presiden. Tapi saya lebih yakin bahwa yang menggerakkannya adalah operasi intelijen hitam berskala besar yang telah menyusup ke sebuah lini pemerintahan maupun swasta untuk kepentingan oligarki anti Tuhan. 2. Tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas tanpa sebut yang jelas mengancam dan menantang peran FPI, lalu menurunkan pasukan perang lengkap dengan kendaraan tempur, Panzer dan lainnya hanya untuk menurunkan baliho ucapan selamat datang KNS di Petamburan dan tempat lainnya di Jakarta dan sekitarnya. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas sosial keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah, FPI sering turun bawah bersama TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Karenanya, saya juga tidak yakin operasi penurunan baliho tersebut murni kemauan Pangdam Jaya. Akan tetapi saya tetap yakin kalau semua itu tidak lepas dari operasi intelijen hitam berskala besar yang telah menyusup ke semua lini, termasuk TNI dan Polri, untuk kepentingan oligarki anti Tuhan. Kini, sang Pangdam yang sukses dalam operasi penurunan baliho diangkat menjadi Pangkostrat. Saya berharap semoga dengan jabatan barunya berani mengerahkan pasukan ke pertempuran, bukan ke Petamburan, khususnya ke Papua, untuk melawan para teroris separatis yang sedang merongrong NKRI dan membunuh aparat serta warga sipil. Itulah sebabnya saya dan keluarga memilih untuk pindah isolasi mandiri dari rumah Petamburan ke rumah distrik Bogor agar lebih tenang dari gangguan operasi intelijen hitam berskala besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Bab ketiga, dari rumah sakit ke ruang sidang. Majelis hakim yang mulia, kepada yang mulia majelis hakim, kepada pencipta seluruh penasehat hukum,
kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 tengah malam, saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Bogor, Umi Kota Bogor. Dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang masuk sehingga tidak mengganggu perawatan, sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Namun pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 lagi-lagi operasi intelijen hitam berskala besar membongkar perawatan saya di Rumah Sakit Umi tersebut, dan para buzzer pun menebar berbagai hoax dan menyebut saya kritis dan sekarang bahkan mati akibat COVID. Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pagi, operasi intelijen hitam berskala besar pun menggelar operasi pengiriman bunga ke Rumah Sakit Umi dari pihak-pihak yang tidak jelas yang dikirim secara sekaligus dan berisi kalimat-kalimat menghina dan memperolok-olok. Operasi pengiriman bunga tersebut dimaksudkan untuk memainkan opini jahat bahwa saya sedang kritis bahkan sekarat Rumah Sakit Umi akibat COVID, senada dengan aneka hoax yang ditebar para buzzer di media sosial. Di malam hari, Wali Kota Bogor Bima Arya mendatangi Rumah Sakit Umi bersama Satgas COVID-nya dan koar-koar media, sehingga banyak kerabat dan sahabat resah lalu menanyakan kondisi saya dan istri melalui keluarga kami. Itulah sebabnya pada malam hari itu juga banyak kabar ulama dan para tokoh meminta kepada menantu kami, Habib Muhammad Hamid Al-Das, untuk membuat rekaman video singkat buat kerabat dan sahabat untuk meredam fitnah dan hoax tersebut, sehingga kerabat dan sahabat pun yang semula resah bisa menjadi tenang. Pada hari Jumat 27 November 2020 pagi dini hari, Habib Hamid Al-Das membuat video klarifikasi yang isinya menerangkan bahwa saya baik-baik saja dan masih dalam perawatan serta meminta doa semuanya, karena memang kondisi saya saat masuk ke Rumah Sakit Umi stabil berdasarkan pemeriksaan dokter dan hasil laboratorium yang semakin hari semakin baik, serta juga belum ada hasil tes PCR yang menyatakan saya positif COVID. Di samping saya merasa segar dan sehat, begitu juga pihak Rumah Sakit Umi melalui Direktur Utamanya Dr. Andi Tata langsung mengklarifikasi segala berita hoax tentang saya untuk menenangkan masyarakat, sekaligus menjaga ketenangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umi. Jadi berita hoax dan keluar-keluar Wali Kota Bogor Bima Arya secara konkret telah menyebabkan keresahan dan kepanikan masyarakat, sedang rekaman video klarifikasi Habib Hamid Al-Das dan wawancara klarifikasi Dr. Andi Tata justru sebaliknya, yaitu telah berhasil menenangkan dan menyejukkan masyarakat. Selanjutnya, hari Jumat tanggal 27 November 2020 di siang hari, saya melakukan tes PCR bersama infeksi di Rumah Sakit Umi tanpa didampingi Satgas COVID Kota Bogor karena mereka tidak datang. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di malam harinya, kembali Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Satgas COVID yang mendatangi Rumah Sakit Umi untuk meminta rekam medis saya dan memaksa pelaksanaan tes PCR ulang, serta kembali melakukan media sambil tetap main kanan, periksa paksa dan sebagainya. Padahal Satgas COVID tidak berhak mengambil rekam medis pasien karena rekam medis pasien secara online sudah tersambung dengan Dinkes Kota Bogor dan Kemenkes RI, serta tiap hari terlaporkan secara real time. Selain itu, Satgas COVID tidak berhak melakukan tes PCR. Yang berhak adalah Dinas Kesehatan, bukan Satgas COVID, apalagi melakukan tes PCR ulang kepada orang yang baru tes PCR. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, pagi dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Wali Kota Bogor setelah berunding dengan tim Satgas, di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, langsung menugaskan Ketua Satpol PP Kota Bogor untuk melaporkan Rumah Sakit Umi dengan tuduhan menghalang-halangi Satgas COVID Kota Bogor dalam melaksanakan tugas. Padahal sudah ada kesepakatan antara Wali Kota Bogor dan Rumah Sakit Umi untuk menunggu habis hasil tes PCR saya, tapi hanya beberapa jam dari kesepakatan tersebut, tiba-tiba Wali Kota Bogor berubah pikiran setelah rapat dengan Kapolres Kota Bogor bersama tim Satgas COVID. Majelis Hakim yang mulia, perubahan drastis sikap Wali Kota Bogor Bima Arya dan begitu cepat dari Kamis tanggal
Bina Ali datang ke rumah sakit Umi. Dan Jumat tanggal 27 November 2020 juga di malam hari, Bina Ali buat kesepakatan dengan rumah sakit Umi untuk menunggu hasil tes PCR saya. Lalu Sabtu tanggal 26 November 2020 pagi dini hari sekitar pukul 2 sudah buat laporan polisi terhadap rumah sakit Umi terkait perawatan saya di sana. Maka menjadi indikasi kuat bahwa semua itu merupakan bagian dari operasi intelijen kita bersama-sama yang terus mengejar dan mengganggu saya selama ini. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya malam hari itu juga, yaitu Sabtu 28 November 2020 tersebut, saya mohon izin ke rumah sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan pertimbangan. Satu, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium kondisi saya semakin baik dari sejak masuk ke rumah sakit Umi. Dua, bahwa saya punya tim medis pribadi dari tim Mercy yang sangat berpengalaman akan melanjutkan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan dalam isolasi mandiri di rumah. Tiga, bahwa teror dan intimidasi dari wali kota Bogor di Manaya yang terus-menerus sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak penanganan rumah sakit Umi. Empat, bahwa operasi berita hoax dari buzzer, operasi pengiriman bunga dari pihak yang tidak jelas ke rumah sakit Umi juga sangat mengganggu. Lima, bahwa wali kota Bogor melaporkan rumah sakit Umi ke polisi sehingga saya semakin tidak enak hati terhadap rumah sakit Umi yang sudah banyak membantu saya dalam perawatan. Sebelum saya keluar dari rumah sakit Umi ada dua hal yang saya lakukan. Satu, membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab dan PCR tanpa izin saya, kecuali laporan sebagaimana mestinya seperti pengiriman sampel ke laboratorium atau laporan real time ke Dinkes Kota Bogor maupun Kemenkes RI. Dua, membuat rekaman testimoni untuk rumah sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis rumah sakit Umi dalam perawatan saya, sehingga saya merasa sehat walaupun tidak segar juga. Hasil resmi tes PCR baru saya terima dari Dr. Haniki lalu Habib Anu Karakas pada tanggal 30 November 2020 sesuai keterangan saya dan keterangan saksi fakta Dr. Haniki serta keterangan saksi mahkota Habib Anu Karakas di depan persidangan. Karena tes PCR dilaksanakan hari Jumat 27 November 2020 sementara hari Sabtu dan Ahad yaitu 28 dan 29 November 2020 merupakan hari libur, sehingga laporan hasil PCR baru bisa disampaikan kepada saya pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Hasil tes PCR tersebut menyatakan bahwa saya positif COVID, sehingga atas arahan tim Mercy maka saya wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy hingga sembuh. Saya juga dapat penjelasan bahwa kondisi COVID saya sudah ke arah membaik atau tidak lagi berbahaya, sehingga jika saya tetap konsisten ikut arahan tim medis maka akan lebih cepat sembuh. Dan kenyataannya alhamdulillah memang seperti itu. Setelah saya ikuti semua arahan tim medis dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sembuh total dalam waktu relatif singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim yang mulia, oleh karena saya masih dalam masa isolasi mandiri, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan saya sebagai saksi dalam kasus kerumunan Petamburan. Entah kenapa, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI. Lalu esoknya hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Iqbal juga ancam sikap saya dan FPI. Pada hari yang sama, 3 anggota BIN Badan Intelijen Negara yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren Markas Al-Haq dari Kampung Bogor dengan menggunakan drone tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN Badan Intelijen Negara, maka mereka semua dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah di Sentul Bogor melihat ada drone mutar-mutar di atas rumah saya dan mondar-mandir di sekitar rumah kami.
di Sentul Bogor, dan ada laporan dari penjaga rumah bahwa di depan rumah Mutiara Sentul Bogor ada beberapa mobil asing yang mencurigakan. Selalu standby selama 24 jam untuk memperhatikan siapa saja yang keluar masuk dari komplek perumahan. Karenanya kami memutuskan majelis hakim untuk melanjutkan isolasi mandiri di tempat peristirahatan di luar kota, yaitu di suatu tempat di daerah Karawang yang asri, alami dan segar, jauh dari pengawasan dan pemintaian pihak manapun, juga tidak diketahui kerabat maupun sahabat agar tidak ada tamu yang mengganggu, sekaligus bisa gelar pengajian khusus keluarga yang hari selama isolasi. Pada hari Ahad, tanggal 6 Desember 2020 sekitar jam 22, kami sekeluarga berangkat dari Mahkamah di Sentul Bogor menuju tempat peristirahatan di Kerawang. Kami memilih jalan bawah malam untuk menghindari macet, karena bersama kami banyak perempuan dan anak-anak, bahkan beberapa bayi cucu kami. Ternyata beberapa mobil asing mencurigakan yang selama ini standby pada komplek perumahan mulai mengikuti dan menguntit rombongan kami. Dan secara menunjukkan di luar dugaan, di tengah tol Karawang kami dikejar dan dipepet hingga keluar tol Karawang Timur, namun berhasil dikawal dan dihalangi oleh para pengawal kami dari Laskar FPI, sehingga saya dan keluarga selamat dari kejaran mereka. Sampai pagi ini hari jam 3, Senin 7 Desember 2020, Laskar pengawal kami terus dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh gerombolan orang tak dikenal itu OTK tersebut. Saya dan keluarga selamat, tapi 6 Laskar FPI pengawal saya diculik dan akhirnya mereka dibawa masuk kembali ke dalam tol Kerawang, yaitu dibawa ke kilometer 50, selanjutnya dikirim ke suatu tempat untuk disiksa dalam sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai syuhada dan memasukkan mereka ke dalam surga Firdaus. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jannah warhamhum rahmatan wasi'ah wa adkhilhum jannatal firdausil a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Majelis hakim yang mulia, kami pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada FPI dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, yang semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dabbirhum tadbira waqturhum badala wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muttaqin ya rabbal alamin. Majelis hakim yang mulia, akhirnya pada hari 17 Desember 2020, setelah jam 10 pagi, saya masih belum bisa memenuhi panggilan Ketua Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran prokes dalam pengaturan Maulid Nabi di Petamburan. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota, apalagi di pagi dini hari tersebut saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal oleh gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami. Akhirnya penyidik di Polda Metro Jaya menerima unsur kami dan memberi waktu hingga hari Senin tanggal 14 Desember 2020 untuk pemeriksaan sebagai saksi. Masih di hari yang sama Senin 7 Desember 2020, sekitar jam 12 siang, secara mengejutkan Kapolda Metro Jaya Irjen Kamil Imran dan Pangdam Jaya Lejen TNI Gunung Abdurrahman secara mengejutkan gelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya sekeluarga dari Sentul hingga tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui juga bahwa mereka yang membunuh 6 Laskar FPI mengawal saya, yang mengawal saya dan keluarga. Bagi saya sekeluarga, pengakuan Kapolda Metro Jaya yang didampingi Pangdam Jaya tersebut merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Karena tanpa pengakuan mereka tersebut, maka saya dan keluarga tidak akan pernah tahu siapa para bajingan yang mengintai dan menguntit serta mengganggu kami
Alhamdulillahilladzi kashafa sirral a'da hatta na'lama man qatala syuhada. Allahumma mazid a'da kullal mazad. Mazadahu a'da'aka intisara li anbiya'i wa rusuli wa awliya'i bihaqqi sayyidil mursalin ya rabbal alamin. Majelis hakim yang mulia, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Polda Metro Jaya langsung mengumumkan di berbagai media cetak maupun elektronik bahwa saya sebagai tersangka kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan Maulid di Petamburan. Padahal sampai saat itu saya belum pernah diperiksa sebagai saksi. Bahkan sebelumnya justru sudah ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya bahwa saya berjalan pemeriksaan pada hari Senin 14 November 2020. 14 Desember 2020. Maaf majelis hakim. Itu 9 November tentang 9 Desember. Perbaiki masyarakat yang perbaiki berikan bisa. Saya ulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2020, Polda Metro Jaya langsung mengumumkan di berbagai media cetak maupun elektronik bahwa saya sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan Maulid Muhammad SAW di Petamburan. Padahal sampai saat itu saya belum pernah diperiksa sebagai saksi. Bahkan sebelumnya justru sudah ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya bahwa saya akan menjalani pemeriksaan pada hari Senin 14 Desember 2020. Jadi yang 14 betul Desember, 9 Desember dan 14 Desember. Bukan November, Desember. November waktu perawatan. Ini sudah selesai. Baik, bagi saya yang mulia, selanjutnya hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Polda Metro Jaya menaikkan akan jemput paksa saya. Dan hari Jumat 11 Desember 2020, saya mengirim nasihat hukum ke penyidik Polda Metro Jaya untuk menanyakan kejelasan berita. Akhirnya, hari Sabtu tanggal 12 Desember, saya secara sukarela didampingi pengacara mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalankan pemeriksaan, tapi saya langsung ditangkap dan ditahan hingga saat ini. Selama saya ditahan di rutan Polda Metro Jaya, saya pun langsung dijadikan lagi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Megamendung dan kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi Kota Bogor, sehingga saya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai terdakwa dalam 3 kasus pelanggaran prokes, yaitu kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, serta tes swab PCR Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Dalam kasus prokes Petamburan dan prokes Megamendung oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya dinyatakan bersalah melanggar pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tapi dengan vonis berbeda untuk masuk kasus, walaupun dengan undang-undang dan pasal serta ayat yang sama. Kasus prokes Megamendung divonis denda 20 juta tanpa hukuman penjara, sedangkan kasus prokes Petamburan yang sudah diajukan 50 juta justru dihukum penjara 8 bulan dengan potong masa tahanan. Kini saya tidak memvonis kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi Bogor. Tidak sampai di sini. Kemudian serangan terhadap saya dan keluarga serta para sahabat seperjuangan berikut Ormas FPI masih berlanjut. Pada tanggal 30 Desember 2020, Ormas FPI dibubarkan dan dilarang. Lalu rekening saya dan keluarga serta para pengurus FPI dibekukan. Kemudian pesantren yang saya dirikan mau ditutup. Selanjutnya pengurus FPI ditangkapi. Ada yang dikriminalisasi dan ada juga yang diterorisasi. Sementara kasus pembantaian 6 syuhada FPI di kilometer 50 ditutup-tutupi, bahkan ada upaya untuk di-SK. Para pelakunya tidak ditangkap, bahkan tidak diumumkan namanya sampai sekarang. Sedang Komnas HAM melakukan transaksi nyawa dengan para pembantai dan pelindungnya, sementara DPR bukan 1000 bahasa. Majelis hakim yang mulia, rentetan teror dan intimidasi serta pembunuhan karakter terhadap saya dan kawan-kawan yang dapat secara terus-menerus tanpa henti dari sejak para Tauhid menolak kebangkitan PKI hingga aksi bela Islam 4/11 dan 212 di tahun 2016, lalu memastikan saya di kota Suci Mekah selama 3,5 tahun dari pertengahan tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 hingga pulang ke
air dan sampai dihadirkan di dalam sidang ini menjadi bukti bahwa 3 kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi merupakan bagian dari operasi intelijen kita berskala besar yang didanai para oligarki anti Tuhan, sehingga ketiga kasus tersebut hanya dijadikan sebagai alat justifikasi dengan menunggangi polisi dan jaksa penuntut umum dalam rangka balas dendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman untuk kriminalisasi dan pidanaisasi pelanggaran prokes menjadi kejahatan prokes. Jadi jelas bahwasanya 3 kasus pelanggaran prokes yang saya ada, termasuk kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi Kota Bogor, adalah kasus politik yang dibungkus dan dikemas dalam kasus hukum, sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan keluarga serta kawan-kawan. Majelis Hakim yang mulia, jika 3 kasus pelanggaran prokes tersebut adalah murni, jika 3 kasus pelanggaran prokes tersebut adalah murni hanya masalah pelanggaran prokes, maka kenapa ada ribuan pelanggaran protokol kesehatan di tanah air sejak awal pandemi hingga kini, bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, hingga terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi waktu kita selama ini hanya habis dikuras untuk kriminalisasi pelanggaran prokes yang melibatkan saya dan kawan-kawan saya pada kerumunan maulid di Petamburan dan yang kerumunan legal di Kabupaten Bogor serta pengawasan saya di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, sehingga saya diproses ke pengadilan dengan 3 kasus dan 3 sidang untuk 3 vonis melalui 11 dakwaan dengan 18 pasal undang-undang. Dan jika benar 3 kasus pelanggaran prokes tersebut adalah murni hanya masalah pelanggaran prokes, mana mungkin sampai terjadi hal-hal yang sangat tragis, antara lain 1 penangkapan saya dan menantu, 2 penangkapan pengurus FPI, 3 pembubaran ormas FPI, 4 pelarangan atribut FPI, 5 pemblokiran rekening saya dan keluarga, 6 pemblokiran 75 rekening pengurus FPI, 7 upaya penutupan pesantren dan kasana, 8 teror terhadap keluarga dan sahabat, dan yang ke-9 adalah tragedi yang paling sadis, pembantaian 6 pengawal saya dari Laskar FPI di kilometer 50. Akhirnya saya hanya bisa memohon kepada Allah anugerah dan pertolongannya. Allahumma rzuqna nasran azizan wa fathan mubina wa khalasan jamila wa farajan ajila bihaqqi Fatimah wa abiha wa ummiha wa jaddatiha wa ikhwatiha wa ba'liha wa baniha wa muhibbiha alaihi salatu wassalam. Ya qawi ya mati bi rahmatika nasta'in ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bab 4, kriminalisasi pasien, dokter dan rumah sakit. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada tercinta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa semua tercinta keadilan dimanapun berada. Politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya mencari pembenaran, sehingga siapa saja melakukan praktik politik kriminalisasi maka telinganya akan menjadi tuli, tidak bisa mendengar suara kebenaran, dan mulutnya akan menjadi bisu, tidak bisa bicara benar, serta matanya akan menjadi buta, tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Karenanya politik kriminalisasi akan menghancurkan sendi-sendi keadilan dan meluluhkankan tatanan hukum serta menggugurkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tuli, bisu dan buta dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 18, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan benar. 2, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 271, faqala ta'ala summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Politik kriminalisasi membuat pelakunya kehilangan hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan, sehingga dia akan jatuh ke martabat yang sangat hina. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia yang tidak menggunakan hati jernih dan akal sehat untuk mengenal kebenaran serta tidak menggunakan mata untuk melihat cahaya kebenaran dan tidak menggunakan telinga untuk mendengar suara kebenaran, maka derajat mereka lebih rendah dari binatang ternak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179,
Faqala ta'ala lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami kebenaran, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih besar lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Politik kriminalisasi memang sulit. Politik kriminalisasi memang sering sulit dibuktikan secara konkret atau nyata, karena selalu tampil atas nama hukum dan undang-undang. Bahkan terkadang ada pelaku yang sadar sedang melakukan kriminalisasi, tapi tetap dilakukan dengan dalih melaksanakan tugas. Dan ada juga pelakunya yang memang tidak sadar sama sekali sedang melakukan kriminalisasi, karena tanpa terasa dia adalah operator saja oleh aktor intelektual yang sebenarnya. Namun demikian, sejumlah indikasinya bisa menjadi bukti petunjuk adanya kriminalisasi. Sekurangnya ada 3 indikator kriminalisasi, yaitu pertama, adanya praktek pidanaisasi. Kedua, adanya diskriminasi hukum. Ketiga, adanya manipulasi fakta. 1. Praktek pidanaisasi. Mempidanakan suatu perbuatan yang bukan pidana adalah bentuk pidanaisasi. Sama halnya dengan mengkriminalkan suatu perbuatan yang bukan kriminal adalah bentuk kriminalisasi. Baik pidanaisasi maupun kriminalisasi adalah bentuk praktek kejahatan hukum yang sangat berbahaya bagi penegakan keadilan. Apalagi manakala praktek pidanaisasi atau kriminalisasi dilakukan oleh para penegak hukum. Kriminalisasi terhadap siapapun hukumnya haram, sekalipun terhadap orang yang kita benci atau musuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat dan bersikap adil kepada semua umat manusia, dan sekaligus memperingatkan agar jangan sampai kebencian kita kepada seseorang atau kepada suatu kaum membuat kita tidak adil terhadap mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4, Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an ta'dilu i'dilu wa aqrabut taqwa wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kami untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada takwa dan takwalah kepada Allah. Pelanggaran progres adalah sebuah pelanggaran, bukan kejahatan. Sehingga dalam aturan pun disebut sebagai pelanggaran progres, tidak disebut sebagai kejahatan progres. Penggunaan istilah ini pun diakui oleh para pakar hukum pidana maupun hukum tata negara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karenanya, pelanggaran progres sebagai sebuah pelanggaran, bukan kejahatan, cukup diberikan sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Hal tersebut tidak pas disepakati oleh para saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang ini oleh terdakwa dalam penasihat hukum, antara lain Dr. Refli Harun, saksi ahli tata negara, dan Dr. Muzakir, saksi ahli hukum pidana, dan Dr. Abdul Khair Ramadan, saksi ahli teori hukum pidana, dan Dr. Lutfi Hakim, ahli saksi ahli hukum pidana kesehatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 2. Diskriminasi hukum. Politik diskriminasi adalah suatu kezaliman yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Karena hanya berisi diskriminasi hukum sehingga bertentangan dengan ajaran Islam yang anti diskriminasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa standar kemuliaan manusia adalah takwa. Tiada aturan terutama apapun di antara manusia kecuali hanya takwa. Firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Faqala ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia dari antara kamu di sisi Allah ialah orang yang
paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, ala laqad la li'arabiyyin ala ajamiyyin wa la li'ajamiyyin ala arabiyyin wa ahmar ala aswad wa aswad ala ahmar illa bittaqwa. Artinya Nabi bersabda, wahai manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan sesungguhnya ayah kalian juga satu. Ingatlah bahwa saya tiada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa Ajam, dan tiada keutamaan bagi bangsa Ajam atas bangsa Arab, dan tiada keutamaan bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, dan tiada keutamaan bagi yang berkulit merah atas berkulit hitam, kecuali dalam takwa. Saksikan bahwa aku telah menyampaikan. Hadis ini sahih, ada diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis kedua 3489 dan seterusnya. Dalam menegakkan hukum Islam secara tegas menolak diskriminasi hukum. Dalam menegakkan hukum Islam secara tegas menolak diskriminasi hukum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa keadilan harus ditegakkan walau pada kerabat atau dekat sekalipun. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 152, wa idza kuntum fa'dilu walau kana lakum. Dan apabila kamu berkata maka adillah walau dan Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan tentang bahaya diskriminasi hukum sambil beliau bersumpah, inna halaka man kana qablakum idza saraqa fikum syarifun tarakuhu wa idza saraqa fikum qa'idukum anil haq wa Allah in kana Fatimah bintu Muhammad sarqat laqad yadaha. Sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kami lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia atau orang mencuri, tapi biarkan. Tapi jika di tengah mereka ada seorang penerang yang biasa mencuri, maka ditegakkan atas hukum. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya pasti aku potong tangannya. Dan hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga antara lain. Satu, betapa pentingnya menegakkan keadilan. Dua, bahwa ketidakadilan hanya membawa petaka. Tiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Empat, betapa adilnya berdiri Nabi Muhammad SAW. Lima, betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, sehingga dijadikan contoh utama oleh Nabi untuk memberi pesan bahwa saya jangankan orang lain yang terhormat, bahkan Fatimah Zahra sekalipun yang merupakan sebelia-belianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi, namun kalau salah tetap harus dihukum. Subhanallah, betapa agung dan mulia serta sempurnanya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis hati dan mulia, politik kriminalisasi sama sekali tidak berpegang pada prinsip equality before the law yang non-diskriminatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ada ribuan pelanggaran protokol kesehatan di tanah air sejak awal pandemi hingga kini, bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, tidak terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi waktu kita selama ini hanya habis dikuras untuk kriminalisasi pelanggaran prokes yang melibatkan saya pada penurunan pengangguran dan penurunan mereka lindung serta tes swab PCR di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, sehingga saya diproses di pengadilan dengan 3 kasus dan 3 sidang untuk 3 vonis melalui 11 dakwaan dan 18 pasal undang-undang. Majelis Hakim yang mulia, Wali Kota Jakarta Pusat Dr. Bayu Megantara MSI memberi kesaksian dalam sidang kasus pengangguran bahwa di Jakarta banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus pengangguran yang melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa saya Pemprov Jakarta hanya mengenakan sanksi denda kepada saya dan tidak pernah lapor polisi untuk dipidanakan. Dan Ketua Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Rizal, dalam sidang kasus pembunuhan Megamendung juga memberi kesaksian bahwa di Kabupaten Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus pembunuhan Megamendung yang juga melibatkan saya. Bahkan
serta wali kota Bogor, Dr. Bima Arya, dalam kasus tes swab PCR rumah sakit Umi pun memberi kesaksian di persidangan ini bahwa di kota Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus rumah sakit Umi yang juga melibatkan saya. Bahkan juga wali kota Bogor memberi kesaksian bahwa ia dan stafnya tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan hanya melaporkan rumah sakit Umi. Jadi jelas, ketika kasus pelanggaran prokes itu memang dirancang untuk mempidanakan saya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ini semua adalah kriminalisasi dan sekaligus diskriminasi untuk memenuhi syahwat pelampiasan dendam politik oligarki. Majelis hakim yang mulia, perlu diketahui, adanya diskriminasi dalam kasus saya diakui oleh Majelis Hakim kasus kerumunan Petamburan melalui amar putusannya yang menyatakan bahwa dalam perkara aku dari pertanyaan terdakwa maupun penasehat hukumnya ada keterangan saksi yang menyatakan banyaknya terjadi kerumunan massa yang mengabaikan aturan protokol kesehatan, namun tidak memiliki implikasi hukum. Memanglah mencermati fenomena tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut: satu, bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang menganggungkan dirinya sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dua, bahwa telah terjadi pengabaian aturan protokol kesehatan oleh masyarakat itu sendiri karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini, dan juga ada pembedaan perlakuan di antara masyarakat satu sama lain. Majelis Hakim yang mulia, pernyataan yang sangat tulus dan mulia dari Majelis Hakim kasus kerumunan Petamburan ini, namun sayangnya tidak diikuti dalam pemenuhan rasa keadilan, sehingga tetap saja kasus kerumunan Petamburan maupun kasus kerumunan Megamendung yang divonis sebagai pelanggaran prokes dikenakan sanksi pidana terkait pasal 93 ayat 1 Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan walaupun kedua kasus tersebut sama-sama divonis dalam undang-undang dan pasal serta ayat yang sama, namun ada perbedaan sanksi, yaitu kasus kerumunan Megamendung hanya divonis denda 20 juta tanpa penjara, dan kasus kerumunan Petamburan dan sebelumnya sudah bayar denda 50 juta tapi masih tetap ditambah vonis penjara 8 bulan tanpa mempertimbangkan denda yang sudah dibayar tersebut. Pantas seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Dr. Hamdan Zulfa, SKMH, mengomentari vonis kedua kasus tersebut dalam Twitter di akun Twitter resminya dengan pernyataan putusan perkara Habib Rizik Syihab memenuhi aspek hukum, memenuhi pelanggaran pidana, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan. Hukum tanpa rasa keadilan adalah hukum yang kehilangan jiwa. Namun demikian, Majelis Hakim, pengakuan jujur Majelis Hakim kasus kerumunan Petamburan tentang adanya diskriminasi dalam proses hukum saya, serta pengakuan jujur Majelis Hakim tersebut tentang pentingnya menegakkan prinsip equality before the law yang diskriminatif patut diacungkan jempol. Tidak seperti jaksa penuntut umum dalam kasus rumah sakit Umi ini yang berusaha mencari dalih penghalalan diskriminasi dan dalih penggunaan melanggar prinsip equality before the law, sebagaimana dituangkan sendiri oleh jaksa penuntut umum dalam kasus rumah sakit Umi ini dalam pembukaan tuntutannya halaman 2 yang berbunyi. Jaksa penuntut umum mengatakan di halaman 2 tuntutannya, asas equality before the law dalam keadaan apapun tidak bisa dilaksanakan secara rigid, secara kaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana pukat harimau yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan, baik ikan kecil maupun ikan yang besar, seluruhnya dapat terjadi. Majelis Hakim yang mulia, sungguh sangat mengamalkan yang sekaligus menjijikkan tatkala penegak hukum mengucapkan kalimat seperti ini yang secara terang-terangan membenarkan tindakan diskriminasi dan mengabaikan prinsip equality before the law dalam penegakan hukum. Kalimat seperti ini sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang penegak hukum karena satu, bahwa prinsip equality before the law adalah amanat konstitusi, yaitu Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan
dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kedua, bahwa sesulit apapun menegakkan prinsip equality before the law, tetap saja seorang penegak hukum wajib berusaha sekuat tenaga dan semaksimal kemampuan untuk menegakkannya. Ketiga, bahwa pengabaian prinsip equality before the law dalam penegakan hukum akan mengantarkan kepada diskriminasi hukum yang ditanamkan semua agama dan dilarang konstitusi negara. Keempat, bahwa sikap penegak hukum yang mencari dan mengenal diskriminasi dalam penegakan hukum akan membuat si penegak hukum merasa benar dan merasa tidak bersalah saat melakukan kezaliman diskriminasi. 5. Bahwa sikap penegak hukum yang mencari dan mengenal diskriminasi dalam penegakan hukum juga akan meluluh lantakan norma-norma hukum dan nilai-nilai kehidupan serta sendi-sendi keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui sidang terhormat ini majelis hakim yang mulia, melalui sidang terhormat ini di hadapan majelis hakim yang mulia, saya ingatkan bahwa di dalam ruang sidang ini para saksi ahli antara lain Dr. Refli Harun, ahli tata negara, Dr. Mujahid, ahli hukum pidana, Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli teori hukum pidana, Dr. Mufti Hakim, ahli hukum pidana kesehatan, dan Dr. M. Nasir, ahli hukum kesehatan. Semua saksi ahli tersebut sepakat bahwa diskriminasi hukum adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sekaligus merupakan ancaman bagi tatanan hukum yang bisa membuat kehancuran bangsa dan negara. Karena menurut hemat saya, bahwasanya para penegak hukum yang berprinsip seperti prinsip dasar penuntut umum dalam kajian serta mengindustrikan hukum dan perundang-undangan. Menko Polhukam RI, Profesor Dr. Mahfud MD dalam salah satu ceramah yang viral tentang industri hukum mengatakan sebagai berikut. Seringkali di Indonesia itu hukum menjadi industri itu sendiri. Tahu hukum menjadi industri itu sendiri? Hukum dibuat sedemikian rupa agar orang yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Lalu mantan ketua Mahkamah Konstitusi RI tersebut, itu Bapak Profesor Dr. Mahfud MD melanjutkan, dan hukum itu diindustrikan, hukum itu bisa diolah sedemikian rupa, bisa menjadi industri hukum, bukan hukum industri. Maka kalau ada orang berperkara kepada saya, seketika itu juga saya bisa mengatakan, kalau Anda menang, saya tahu pasal, saya tahu ada undang. Tapi kalau Anda bersama, saya tahu juga pasal, saya tahu undang-undang untuk menyatakan Anda salah. Saya tahu pasalnya dan undang-undangnya untuk menyatakan Anda benar. Tinggal saya begini. Bahkan Profesor Dr. Mahfud MD dalam cuitan di Twitter resmi pada tanggal 9 November 2017 pernah menyatakan, setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salah menurut hukum, tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli. Intelektual kita bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayaran. Majelis hakim yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan bangsa dan negara Indonesia dari para penegak hukum yang korup dan berhak iblis yang suka memperdagangkan kasus dan perkara, memperjualbelikan pasal dan ayat serta mengindustrikan hukum dan perundang-undangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak manipulasi fakta. Politik kriminalisasi itu juga menghalalkan segala cara dalam rangka mencari pembenaran. Di antaranya adalah manipulasi fakta. Dan manipulasi fakta ini merupakan kejahatan serius dalam penegakan hukum. Karena seorang penegak hukum sejati yang selalu mencari kebenaran pasti akan senantiasa menjaga diri dari kejahatan manipulasi fakta. Dalam kasus tes swab PCR di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, banyak kita dapatkan praktek manipulatif, baik dalam menghilangkan fakta kebenaran atau membuat fakta bohong atau cara kontroversial lain. Kita uraikan satu persatu. Satu, pertama, menghilangkan fakta kebenaran dalam kasus Rumah Sakit Umi. Banyak
Umi Kota Bogor, baik berupa keterangan saksi fakta yang kuat maupun pendapat ahli yang bagus, diabaikan begitu saja oleh jaksa penuntut umum karena tidak sesuai dengan syariat mencari pembenaran dalam praktek politik kriminalisasi. Antara lain, A. Semua saksi fakta identitas yang dihadirkan oleh saya dan penasehat hukum diabaikan oleh jaksa penuntut umum, sehingga tak satu pun kesaksian mereka dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat analisa hukum untuk mengambil kesimpulan. B. Semua saksi ahli identitas yang dihadirkan oleh saya dan penasehat hukum juga diabaikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 1. Saat saya dan penasehat hukum menghadirkan saksi ahli sosiologi, seorang profesor doktor dan rektor perguruan tinggi, yaitu Profesor Dr. Husnul yang diakui di dalam maupun di luar negeri, dengan seenaknya jaksa penuntut umum menanyakan keahliannya dalam ruang sidang, tentu merupakan hak jaksa penuntut umum menerima atau menolak pendapat ahli, tapi bukan hak jaksa untuk menghina dan melecehkan keahlian para saksi ahli. 2. Bahkan pada saat saya dan penasehat hukum menghadirkan 6 saksi ahli sekaligus di ruangan sidang ini, yaitu saksi ahli tata negara Dr. Refli Harun, saksi ahli hukum pidana Dr. Muzakir, saksi ahli teori hukum pidana Dr. Afur Khair, saksi ahli hukum pidana kesehatan Dr. Lutfi Habib, saksi ahli kesehatan dan epidemiologi Dr. Ona, dan saksi ahli linguistik forensik Dr. Frans. Ternyata jaksa penuntut umum dengan angkuh dan sombong langsung menolak semua saksi ahli tersebut tanpa alasan yang logis, kecuali Dr. Muzakir, yaitu saksi ahli hukum pidana. Itu pun jaksa penuntut umum ingin seenaknya memaksakan pendapatnya kepada Dr. Muzakir tersebut hingga ditegur oleh hakim ketua dan majelis hakim yang mulia. Lucunya, dalam tuntutan halaman 119, jaksa penuntut umum mengklaim bahwa saksi ahli Dr. Muzakir sengaja tidak menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum untuk mengesankan bahwa saksi ahli seolah tidak bisa menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum. Padahal jaksa penuntut umum sendiri yang tidak mampu mengajukan pertanyaan yang berbatas dan juga tidak mampu memahami uraian ilmiah saksi ahli Dr. Muzakir, sehingga sampai ditegur oleh hakim ketua yang mulia dengan mengatakan kepada jaksa penuntut umum, kok Anda begitu saja tidak mengerti? Sungguh sangat kami sesalkan jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan, ternyata berani dan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dan cara menghilangkan fakta kebenaran. 2. Membuat fakta bohong. Dalam kasus tes swab PCR di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum ada didapat fakta palsu yang tidak pernah disaksikan oleh keterangan terdakwa maupun saksi fakta ataupun pendapat ahli, tapi oleh jaksa penuntut umum dijadikan sebagai fakta persidangan demi mendapat dalil pembenaran atas dakwaan atau tuntutan hanya untuk memenuhi syarat politik kriminalisasi. Antara lain, A. Dalam tuntutan jaksa halaman 19 pada bagian dakwaan kedua, jaksa penuntut umum tanpa punya rasa malu dan semangat jahat untuk mempidanakan dan mengkriminalisasikan serta menjalani saya menyatakan akibat perbuatan terdakwa mengisi formulir persetujuan umum Bagaimana konsep tanggal 24 November 2020 dan membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak mau memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan terdakwa yang positif COVID merupakan tindakan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Di sini, majelis hakim yang mulia, ada manipulasi data dan fakta karena tidak ada seorang saksi pun, baik saksi fakta maupun saksi ahli, yang menyatakan bahwa saya sudah positif COVID dengan hasil tes PCR dan hasil PCR. Jadi pada tanggal 24 November 2020 tidak ada seorang saksi pun, baik saksi fakta maupun saksi ahli, yang menyatakan bahwa saya sudah positif COVID. Sudah. Kemudian baik di sini dengan tes PCR pada tanggal 28
negara konsep hingga tanggal 28 November saat dibuat surat pernyataan tersebut. Karena faktanya tes PCR baru dilakukan tanggal 27 November 2020. Hasil resmi tes PCR baru saya terima dari Dr. Hadiki melalui Kabinet Atas ada tanggal 30 November 2020 sesuai keterangan saya dan keterangan saksi fakta Dr. Hadiki serta saksi mahkota Kabinet Atas di depan persidangan. Karena tes PCR dilaksanakan hari Jumat 27 November 2020 sementara hari Sabtu dan Ahad yaitu tanggal 28 29 November 2020 merupakan hari libur sehingga laporan hasil PCR baru bisa disampaikan kepada saya pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Jadi dari mana jaksa penuntut umum bisa langsung menyebut sudah positif COVID sudah tanggal 24 November 2020 tanpa fakta kesaksian dan tanpa data hasil tes PCR. Padahal ada pengakuan jaksa penuntut umum bahwa tes PCR baru diambil tanggal 27 November 2020 dalam tuntutan jaksa penuntut umum halaman 121 berbunyi tes PCR tersebut diambil oleh tim Mercy pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 setelah selanjutnya hasil dari diperoleh positif COVID. Namun jaksa penuntut umum tetap saja karena dalam pengakuan ini karena hasil dari diperoleh positif COVID ditebarkan oleh jaksa tanpa disebut kapan keluar hasil tersebut, seolah hasil tersebut diterima oleh saya dan Rumah Sakit Umi pada hari itu juga yaitu Jumat 27 November 2020. Padahal sekali lagi hasil resmi tes PCR baru saya terima dari Dr. Hadiki melalui Kabinet Atas pada tanggal 30 November 2020 sesuai keterangan saya sebagai terdakwa dan keterangan saksi fakta Dr. Hadiki serta keterangan saksi mahkota Kabinet Atas di depan persidangan. Selain itu, majelis hakim yang mulia, formulir beneran konsep yang disediakan di setiap rumah sakit adalah hak pasien untuk mengisi dan menandatangani sesuai undang-undang kesehatan dan undang-undang kedokteran maupun undang-undang rumah sakit. Dan dalam beberapa konsep sudah dijelaskan bahwa kerahasiaan pasien tetap wajib dijaga kecuali untuk keperluan kesehatan yang sudah diatur dalam undang-undang seperti pengiriman sampel ke laboratorium atau laporan ke Dinkes dan Kemenkes, apalagi pada saat darurat badan. Sehingga pengisian general konsep atau pembuatan surat pernyataan yang sejalan dengannya tidak bisa diartikan sebagai menghalangi undang-undang bahwa justru itu merupakan bagian hak pasien yang tetap harus dijaga sesuai undang-undang kesehatan dan undang-undang kedokteran maupun undang-undang rumah sakit tanpa melanggar undang-undang karantina kesehatan maupun undang-undang perlindungan keluarga. B. Dalam tuntutan halaman 20 pada bagian dakwaan kedua, DPU melanjutkan pernyataannya. DPU menyatakan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bogor mengalami peningkatan. Di sini jelas sekali jaksa penuntut umum menjadikan observasi dan perawatan serta pengobatan saya di rumah sakit umum dan isolasi mandiri saya di rumah setelah pulang dari rumah sakit Umi sebagai penyebab peningkatan COVID di Kota Bogor. Kok bisa jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya selalu menjunjung tinggi kesopanan secara serampangan dan seenaknya menuduh dan memfitnah bahwa observasi dan perawatan serta pengobatan saya di rumah sakit Umi sebagai penyebab peningkatan COVID di Kota Bogor sungguh sangat menjijikan melihat gerakan kotor dan jorok jaksa penuntut umum dalam membuat analisis hukum dengan fakta khayalan alias palsu demi mendapat dalil pembenaran atas dakwaan atau tuntutannya hanya untuk memenuhi satuan politik kriminalisasinya. Majelis hakim yang mulia, sebagian jaksa dalam kasus rumah sakit umum ini memang terlibat juga dalam tim jaksa dalam kasus kerumunan Megakudu dan Petamburan. Dalam kedua kasus kerumunan tersebut mengaitkan dan menghubungkan peristiwa kerumunan dengan peningkatan COVID masih bisa dianggap logis dan wajar karena memang kerumunan berpotensi meningkatkan penyebaran virus sehingga masih ada potensi hubungan kausalitas sebab akibat. Akan tetapi itu pun masih harus dibuktikan melalui penyelidikan epidemiologis yang dilanjutkan dengan penetapan keadaan kesehatan masyarakat
oleh pemerintah yang benar untuk memastikan bahwa kerumunan tersebut sebagai satu-satunya atau setidaknya sebagai sebab pembina bagi terjadinya peningkatan COVID di wilayah tersebut. Namun dalam kasus rumah sakit ini di Kota Bogor yang dijadikan sebagai sebab peningkatan COVID di Kota Bogor sangat tidak logis dan amat tidak wajar. Walaupun benar ada data peningkatan COVID di Kota Bogor, namun tidak ada hubungan kausalitas sama sekali dengan saya yang dirawat sebagai pasien di rumah sakit ini. Dan para saksi dan satgas COVID Kota Bogor di persidangan tak satu pun yang menyatakan bahwa peningkatan COVID di Kota Bogor akibat saya dirawat di rumah sakit ini. Bahkan setelah saya pulang ke rumah di Sentul Kabupaten Bogor, yaitu tanggal 28 November, langsung melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan provinsi sehingga tidak melakukan kontak fisik dengan siapapun. Lalu dari mana jaksa penuntut umum langsung menyatakan bahwa akibat saya pulang tanggal 28 November 2020, maka pada tanggal 1 Desember 2020 langsung terjadi peningkatan COVID di Kota Bogor sebagaimana tertera dalam tuntutan halaman 20 pada bagian gambar kedua tadi. Secara lengkap DPU menyatakan sebagai berikut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bogor mengalami peningkatan. Hal tersebut berdasarkan penetapan gugus tugas nasional. Kota Bogor masuk dalam zona risiko sedang atau zona oranye pada tanggal 1 Desember 2020. Jumlah pasien COVID-19 yang sudah terkonfirmasi sebagai berikut. Jumlah terkonfirmasi positif 3.396 orang, meninggal 98 orang, masih sakit 540 orang, dan sembuh 2.760 orang. Majelis Hakim yang mulia, ajaib dan ajaib, data peningkatan COVID Kota Bogor tersebut dibebankan kepada saya yang dirawat di rumah sakit Umi dan lanjut isolasi di rumah tanpa kontak dengan siapapun selama perawatan. Kenapa jaksa penuntut umum tidak sekalian saja peningkatan COVID di seluruh Indonesia juga dibebankan kepada saya agar angkanya lebih fantastis? Justru orang yang suspek atau probable atau kontrol COVID sekalipun yang melakukan perawatan di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri di rumah sesuai aturan telah mengambil langkah tepat dalam menekan peningkatan COVID tersebut. Lain halnya orang yang positif COVID keluyuran di jalan atau pasar, bahkan yang sehat pun jika tidak menjaga prokes termasuk berpotensi meningkatkan penyebaran COVID. Dari otak jaksa sudah busuk dan rusak karena atas status akhir menjadi observasi dan perawatan serta pengobatan pasien di rumah sakit sebagai penyebab peningkatan COVID. Ini bukti bahwa jaksa penuntut umum telah mengarang cerita sehingga mengambil kesimpulan dengan fakta palsu. Sekali lagi, sungguh sangat kami sesalkan jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan ternyata berani dan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dengan membuat fakta bohong. 3. Satu yang mulia, cara kontroversial lainnya. Dalam fakta persidangan sering terjadi saksi fakta diminta pendapat sementara saksi ahli ditanya fakta kasus. Padahal perbedaan antara saksi fakta dan saksi ahli adalah bahwa saksi fakta memberi keterangan berdasarkan sesuatu yang dia lihat sendiri, ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Sedangkan saksi ahli memberikan keterangannya berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki. Dan praktek saksi fakta diminta pendapat, sementara saksi ahli ditanya fakta kasus sering terjadi semenjak pembuatan BAP hingga pemeriksaan di persidangan, termasuk dalam kasus tes swab PCR rumah sakit Umi Bogor. Banyak saksi fakta dalam BAP kasus rumah sakit Umi Bogor ditanya tentang pendapat dan asumsi mereka. Padahal saksi fakta tidak boleh tanya tentang pendapat dan asumsi, tapi hanya boleh tanya tentang apa yang dia dengar, yang dia lihat sendiri dan dia alami. Dan sebaliknya, banyak sekali saksi ahli ditunjukkan oleh penyidik kepolisian fakta-fakta kasus secara rinci berikut berbagai
kecuali dokter di Rumah Sakit Umi dan Dokter Umi petugas laboratorium RSUD Jakarta serta Zulfikar manajer Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Selain mereka bertiga, semua saksi fakta kasus Rumah Sakit Umi saat pembuatan BAP ditunjukkan oleh penyidik kepolisian beberapa rekaman video tentang rekaman saya, rekaman Habib Hanif Alatas, dan rekaman wawancara Dr. Andi Tata yang menyatakan bahwa saya baik-baik saja. Lalu tunjukkan rekam medis saya. Kemudian diminta pendapat saksi fakta sampai dikirim oleh penyidik untuk menyatakan bahwa saya dan Habib Hanif Alatas serta Dr. Andi Tata telah berbohong. Bahkan di dalam ruang sidang pun DPU sering mengirim hal serupa sebagaimana di BAP. Rinciannya 1. Wali Kota Bogor Bima Arya di BAP tambahan tanggal 18 Januari 2021 di soal nomor 5 tentang rekam medis dan nomor 6 sampai 10 tentang video dan seterusnya. Saya tidak bacakan ada 19 bagi saksi yang mulia untuk menghemat waktu dan seterusnya. Mohon dianggap sudah dibacakan. Terima kasih. B. Saksi mahkota pun Habib Hanif Alatas saat pembuatan BAP ditunjukkan oleh penyidik kepolisian, ditunjukkan rekam medis saya, kemudian diminta pendapat saksi fakta. Namun saksi menolak untuk menjawab kecuali nanti di persidangan, sebagaimana di BAP saksi tanggal 4 Januari 2021 nomor 35 tentang rekam medis. Sekali lagi dan sekali lagi, sungguh sangat kami sesalkan para jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan, ternyata berani dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dengan cara-cara kontroversial yang tidak jujur dan jauh dari amanah semacam ini. Keempat, dari sakit yang mulia, kisah ayah, anak, dan dokter dalam rangka mengkanter manuver jahat penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang tidak jujur dan tidak amanah tersebut, karena didorong oleh semangat mencari dalil pembenaran bukan mencari fakta kebenaran, sekaligus untuk meluruskan sikap saksi fakta maupun pendapat saksi ahli, maka saya dalam ruangan sidang ini membawakan sebuah cerita pengandaian tentang kisah ayah, anak, dan dokter sebagai gambaran tentang fakta kasus Rumah Sakit Umi sebagai berikut. Ada seorang ayah ditanya oleh anaknya tentang kondisi dirinya, maka dia menjawab, saya baik-baik saja. Dan saat jumpa sahabatnya yang berprofesi dokter, yang juga berkata yang sama. Lalu sang dokter mengajak sang ayah mengikuti tes swab PCR di sebuah rumah sakit untuk mengantisipasi karena sedang musim pandemi. Sebelum hasil tes PCR keluar, tersebar berita hoax bahwa si ayah di rumah sakit sudah kritis dan parah. Bahkan ada berita dia sudah mati akibat COVID, sehingga kerabat dan sahabat si ayah resah dan menghubungi anaknya. Maka si anak pun untuk meredam hoax dan menangkan keresahan langsung mengklarifikasi dalam rekaman video singkat bahwa ayahnya sesuai yang dia lihat dan tanyakan langsung bahwa ayahnya baik-baik saja. Dan sang dokter pun saat ditanya wartawan tentang kebenaran berita kritis terpak juga menjawab bahwa si ayah baik-baik saja dan masih dalam observasi pemeriksaan. Beberapa hari kemudian keluar hasil tes PCR, ternyata si ayah positif COVID sehingga harus dirawat. Semenjak itu si ayah, si anak, dan si dokter jika ditanya kondisi si ayah, maka dijawab sesuai hasil tes PCR bahwa saya si ayah positif COVID. Pertanyaannya, apakah si ayah, si anak, dan si dokter saat memberi pernyataan jawaban sebelum ada hasil tes PCR bisa dikategorikan berbohong? Setelah mendengar kisah tersebut, maka semua saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sepakat bahwa si ayah maupun si anak dan si dokter tidak boleh disebut berbohong, apalagi disebut memperbuat kebenaran, karena mereka menjawab sesuai fakta kondisi saat ditanya, dan motif tujuannya pun dengan niat dan maksud untuk meredam hoax dan fitnah yang meresahkan kerabat dan sahabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Majelis hakim yang mulia, saya minta izin
Untuk bab kelima ini sangat baik sekali, saya tidak akan baca tentang fakta sidang itu sampai halaman 88. Dari halaman 87 ke 88. Tapi saya hanya membacakan yang nomor 1 saja. Di situ banyak sekali, cukup yang halaman 87 saya baca. Setelah itu langsung masuk ke bab kelima. Mohon sedikit saja. Bab kelima, fakta sidang. A. Keterangan saksi fakta 19 orang. 1. Bima Arya, wali Kota Bogor. 10 kebohongan dan pendidikan Bima Arya. 1. Bahwa benar wali Kota Bogor Bima Arya datang ke Rumah Sakit Umi tanggal 26 dan 27 November 2020 ke Rumah Sakit Umi di malam hari bersama Satgas COVID-19 termasuk Kapolres dan Dandim Kota Bogor. Mereka disambut baik oleh Rumah Sakit Umi dan dipertemukan dengan keluarga Habib Rizik, lalu musyawarah sepakat untuk selesaikan masalah secara kekeluargaan. Faktanya, tengah malam sepulang dari Rumah Sakit Umi, setelah rapat dengan tim Satgas yang di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, tiba-tiba Bima Arya berubah pikiran dan langsung menuntaskan stafnya, yaitu Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syah, untuk membuat laporan polisi pada tanggal 26 November 2020 pagi dini hari sekitar jam 2 pagi. Dan di dalam sidang, Bima Arya mengaku bahwa dia lebih mengedepankan penyelesaian hukum daripada penyelesaian kekeluargaan, sehingga bertolak belakang dengan kesepakatan musyawarah di Rumah Sakit Umi yang ingin penyelesaian kekeluargaan. 2. Bahwa benar wali Kota Bogor Bima Arya janji kepada para abad ulama Kota Bogor bahwa laporan polisi akan dicabut. Faktanya, laporan polisi tidak pernah dicabut dengan alasan dilarang oleh Kapolda Jawa Barat. 3. Bahwa benar wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa Rumah Sakit Umi tidak kooperatif dan tidak pernah melapor sampai saat Bima Arya hadir dalam sidang tanggal 8 April 2021. Faktanya, A. Saat wali Kota Bogor Bima Arya datang ke Rumah Sakit Umi disambut baik dan sangat kooperatif, serta permintaan Bima agar saya tes PCR dipenuhi, serta Bima Arya minta kontak koordinasi yang melakukan tes PCR diberikan. Laporan rekam medis pasien sudah disampaikan secara online dan real time ke Dinkes Kota Bogor dan Kemenkes RI sejak H+1 oleh baca rekam medis Rumah Sakit Umi sesuai dengan aturan. C. Laporan hasil tes PCR saya juga sudah dikirim secara online dan real time oleh laboratorium SDM ke Kemenkes RI pada tanggal 27 November 2020 saat saya dibawa ke laboratorium. D. Jadi laporan tersebut bukan langsung wali kota atau Satgas Covid, karena Satgas Covid tidak berwenang mengambil rekam medis pasien di rumah sakit. E. Ada laporan hasil PCR pasien ke Dinkes Kota Bogor baru disampaikan tanggal 16 Desember 2020 karena berkas pasien tersebut diambil petugas penyidik kepolisian Polresta Bogor akibat laporan Bima Arya TS tanggal 28 November 2020 dan baru dikembalikan kurang lebih 2 minggu kemudian. D. 4. Bahwa benar wali Kota Bogor Bima Arya menuduh Rumah Sakit Umi menghalangi tes PCR terhadap saya. Faktanya, saat Rumah Sakit Umi sudah setuju Satgas Kota Bogor yang ditugaskan Bima Arya untuk mendampingi penyakit untuk tes PCR saya, namun setelah diberi waktu pada Jumat dan ditunggu hingga jam 2 siang, ternyata Satgas Kota Bogor tidak datang. Sehingga atas permintaan saya, maka tim Mercy langsung melakukan tes tanpa didampingi mereka. Karena khawatir bahwa saya tes PCR ke laboratorium terlambat, sebab saat itu hari Jumat akhir hari kerja. 5. Bahwa benar wali Kota Bogor Bima Arya merasa dihalang-halangi oleh saya dan menantu Habib Hanif Alatas karena menurutnya menolak tes PCR ulang. Faktanya, saya melakukan tes PCR 2 kali dalam waktu berdekatan dan Habib Hanif hanya menanyakan apa urgensi tes PCR 2 kali dalam waktu berdekatan. Setelah dikejar pertanyaan dalam sidang ini, akhirnya Bima Arya mengaku bahwa sebenarnya saya dan Habib Hanif tidak menghalanginya, melainkan hanya mengarahkan agar komunikasi dengan tim Mercy yang telah melakukan tes PCR terhadap saya. 6. Bahwa benar wali Kota Bogor Bima Arya sudah damai dengan Rumah Sakit Umi dan
janji tidak akan lanjut ke polisi. Faktanya tetap lanjut ke polisi. 7. Bahwa benar wali kota Bogor bin Ali yang mengaku hanya melaporkan rumah sakit ini saja. Faktanya saya dan Habib Hanif dijadikan tersangka oleh polisi dan jaksa sehingga jadi terdakwa di pengadilan. Bahkan Habib Hanif ditahan. 8. Bahwa benar wali kota Bogor bin Ali yang bersidang pada awalnya mengaku sudah dapat janji dari Habib Hanif tentang laporan kasus pesiar. Faktanya setelah dicekal dengan pertanyaan dan sikap ini pada Habib Hanif, akhirnya mengaku bahwa yang janji adalah tim Yasin bukan Habib Hanif. 9. Bahwa benar wali kota Bogor bin Ali mengaku minta tegas semua tanggal protes di kota Bogor. Faktanya hanya rumah sakit Umi dan saya serta Habib Hanif yang dipidanakan hingga disidangkan ke pengadilan. 10. Bahwa benar wali kota Bogor bin Ali mengaku bahwa jika ada seseorang yang tidak tahu dirinya sakit lalu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, kemudian setelah diperiksa dokter ternyata dia sakit, maka orang tersebut tidak disebut berbohong karena tidak tahu. Faktanya khusus buat saya, menurut Bina Aga tetap disebut berbohong walaupun tidak tahu. Itu fakta yang ada di persidangan. Baik, selanjutnya saya tidak bacakan lagi majelis hakim sampai halaman 88, langsung masuk ke halaman 89. Nah. Poin-poin penting fakta persidangan. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada tercinta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa serta pecinta keadilan dimanapun berada. Dari semua fakta-fakta persidangan yang mencakup keterangan saksi fakta dan keterangan saksi ahli serta keterangan terdakwa tambah bukti surat dan petunjuk lainnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa benar terdakwa telah menyampaikan dalam eksepsinya di awal persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa benar saya 3 tahun setengah tinggal dan diasingkan di kota suci Makkah. 2. Bahwa benar saya beberapa kali mencoba pulang tapi gagal karena kita lagi diasingkan. 3. Bahwa benar saya tetap meminta Saudi atas permintaan pemerintah RI. 4. Bahwa benar saya saat pulang tanggal 9 November 2020 sempat diganggu akan gagal. Bahwa benar saya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 November 2020 berhasil pulang. 6. Bahwa benar saya punya surat bebas COVID dari pemerintah Saudi Arabia. 7. Bahwa benar saya tidak diperiksa kesehatan di Bandara Suta. 8. Bahwa benar saya tidak dapat kesehatan saat tiba di Bandara Suta. 9. Bahwa benar saya tidak tahu surat perjalanan isolasi 14 hari bagi WNI dari luar negeri. 10. Bahwa benar saya setelah terima surat perjalanan pada tanggal 17 November 2020 yaitu dari kesehatan melakukan isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan MRC. Kedua, bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan saat pemeriksaan terdakwa di persidangan sebagai berikut. Dan juga fakta-fakta sidang lainnya. 1. Bahwa benar saya saat terlahan sepulang dari Saudi Arabia akibat adanya upaya kegagalan kepulangan saya via operasi intelijen berskala sehingga di Saudi dan ditambah lagi adalah sangkutan jutaan utang. Nah, saya ulang. 1. Bahwa benar saya sangat terlahan sepulang dari Saudi akibat adanya upaya penggagalan kepulangan saya via operasi intelijen berskala besar. Sehingga di Saudi dan ditambah lagi adanya sambutan jutaan umat yang antusias dan spontan di Bandara Jakarta sehingga terjadi himpitan berdesakan dan kemacetan berjam-jam saat menuju rumah tanggungan. 2. Bahwa benar tanggal 23 November 2020 saya periksa tes swab antigen di rumah dan dokter Hadiki dari tim Nepsi yang mengenakan pakaian APD alat pelindung diri dan hasilnya reaktif. Jadi tidak benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa orang yang diperiksa oleh dokter yang menggunakan pakaian APD alat pelindung diri menunjukkan bahwa orang tersebut pasti positif COVID sebagaimana bisa dipahami dari uraian jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 149. Halaman 149. Faktanya, siapa saja yang suspek atau probable atau positif COVID saat diperiksa, maka dokter atau perawat yang memeriksa diwajibkan menggunakan pakaian APD. Bahkan orang sehat sekalipun saat diperiksa swab antigen maupun swab
PCR, maka pemeriksaannya wajib mengenakan pakaian APD. Selain itu, tuduhan jaksa penuntut umum bahwa dengan hasil swab antigen yang reaktif sudah cukup menunjukkan bahwa saya sudah terpapar COVID adalah suatu kebodohan dan kebunguan serta kepandiran terhadap aturan, karena sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI nomor H.T.01/NS/2021 dan tanggal 8 Februari 2021 tentang penggunaan rapid diagnostic test antigen dalam pemeriksaan COVID-19, bahwa mulai tanggal dikeluarkan keputusan tersebut baru hasil tes antigen dijadikan sebagai standar penentuan COVID-19. Sedang sebelum tanggal 8 Februari 2021 tes antigen belum jadi standar ukur penentuan COVID, tapi yang jadi ukur penentuan COVID-19 adalah tes swab PCR. 3. Bahwa benar selama perawatan saya di rumah sakit ini, para dokter maupun perawat saat melayani saya selalu menggunakan APD, alat pelindung diri, karena itu merupakan protokol standar atau SOP dalam perawatan pasien yang suspek atau probable atau positif COVID. Jadi sekali lagi tidak benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa setiap pasien yang dilayani dokter maupun perawat dengan menggunakan pakaian APD menunjukkan bahwa pasien tersebut pasti positif COVID, sebagaimana bisa dipahami dari riwayat jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 149. Faktanya, siapa saja pasien yang suspek atau probable atau positif COVID saat diperiksa, dokter atau perawat yang memeriksa diwajibkan menggunakan pakaian APD. Bahkan, sebagaimana tadi telah ditegaskan di poin 12 dari poin sebelumnya, bahwa orang sehat sekalipun saat diperiksa swab antigen maupun swab PCR, maka pemeriksaan wajib menggunakan pakaian APD. Nomor 4, bahwa benar tanggal 24 November 2020 saya dengan sukarela ke rumah sakit umum untuk general medical check up karena kelelahan, sekaligus untuk menelusuri hasil reaktif tes antigen melalui observasi dan pemeriksaan serta perawatan dan pengobatan, sehingga saya mengikuti pemeriksaan darah di laboratorium dan radiologi serta CT scan torak, juga EKG dan lainnya. Dan melalui general medical check up di rumah sakit ini, saya mendapat informasi lengkap tentang kondisi jantung dan paru-paru serta organ tubuh lainnya, dan juga kondisi gula darah dan garam darah, kolesterol dan limfosit serta lainnya. Jadi pemeriksaan saya di rumah sakit UMI tidak semata-mata hanya untuk memastikan ada COVID atau tidak, tapi juga menelusuri kemungkinan adanya penyakit lain seperti diabetes mellitus atau tekanan darah tinggi atau kolesterol yang tidak stabil atau tekanan darah yang tidak normal dan lain-lain. Jadi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 149 bahwa pernyataan saya tentang general medical check up di rumah sakit UMI adalah bohong. JPU menyatakan bahwa terdakwa masuk rumah sakit UMI bukan untuk general check up, melainkan karena pemeriksaan dan tes yang dilakukan dokter tadi hasil yang reaktif. Luar biasa. Luar biasa. Saking semangatnya jaksa penuntut umum mengkriminalisasikan pasien dan dokter serta rumah sakit, sampai sebuah fakta kebenaran dianggap kebohongan hanya karena tidak sesuai fakta jahat jaksa penuntut umum yang ingin memenjarakan saya. Mungkin karena jaksa penuntut umum sudah biasa berbohong sehingga menilai orang lain sebagai pembohong seperti diri mereka yang sering berbohong dan juga biasa berbohong. 5. Bahwa benar saat masuk rumah sakit UMI saya menandatangani formulir general consent persetujuan umum di rumah sakit UMI, yang artinya bahwa rahasia pasien hanya boleh dibuka untuk kepentingan kesehatan sesuai aturan. Pengisian general consent oleh saya saat itu sebagai pasien di rumah sakit UMI yang pada pokoknya A. Tidak mengumumkan keberadaan pasien di rumah sakit UMI. B. Tidak mengizinkan siapapun masuk pasien kecuali keluarga. C. Tidak mempublikasikan informasi masuk pasien kecuali ada yang berkenan sesuai aturan. Pengisian tersebut tidak melanggar aturan, bahkan sudah sesuai dengan hak rahasia pasien yang dilindungi Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Kedokteran serta Undang-Undang Rumah Sakit, tanpa melanggar
undang-undang karantina kesehatan maupun undang-undang penanggulangan wabak di saat pandemi. Karena oleh Rumah Sakit Umi, sampling pemeriksaan saya sebagai pasien tetap dikirim ke laboratorium dan rekam medisnya tetap dilaporkan secara real-time ke Dinkes Kota Bogor maupun Kemenkes RI. Perlu diketahui bahwa Presiden Jokowi melalui tweetan di Twitter resmi tanggal 3 Maret 2020 pernah menyatakan dengan tegas dan jelas sebagai berikut: saya telah memerintahkan Menteri untuk meningkatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus corona. Hak-hak pribadi mereka harus dijaga. Begitu juga media massa, saya minta untuk menghormati privasi mereka. Bagi sakit yang mulia, sejumlah pejabat dan tokoh nasional banyak yang merahasiakan kondisi kesehatan mereka. Seperti Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto merahasiakan dirinya kena COVID pada tahun 2020. Dan Komisaris Utama Pertamina Ahok juga merahasiakan diri keluarga terkena COVID. Sehingga anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Artawan Daulat pada tanggal 22 Januari 2021 di berbagai media massa mengatakan bahwa tidak ada kewajiban seorang pasien positif COVID secara aktif harus mengumumkan dirinya terpapar. Jadi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 22 pada bagian dakwaan ketiga bahwa pengisian jenderal konsep dan penandatanganannya oleh Rumah Sakit Umi adalah berarti berikut pernyataan jaksa: dengan kehendak terdakwa dan dengan sengaja bertujuan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Jaksa penuntut umum telah dengan sengaja mengabaikan keterangan saksi ahli di depan persidangan ini, yaitu Dr. Tonat, ahli kesehatan dan epidemiologi, dan Dr. Lutfi Hakim, ahli medikolega dan hukum pidana kesehatan, serta Dr. Naim Nasir, yaitu ahli hukum kesehatan, yang mereka telah sepakat menyatakan di depan persidangan ini bahwa kerahasiaan data pasien dilindungi undang-undang hanya boleh dibuka saat darurat sesuai aturan, bukan dibuka untuk publik tanpa aturan. Boleh dibuka saat darurat sesuai aturan, bukan dibuka untuk publik tanpa aturan. Penilaian jaksa penuntut umum ini bahwa pengisian jenderal konsep rumah sakit adalah pelanggaran hukum sangat berbahaya sekali, karena formulir jenderal konsep merupakan produk standar di setiap rumah sakit dan juga merupakan hak kerahasiaan pasien yang dilindungi oleh undang-undang. Dan parahnya lagi, jaksa penuntut umum menganggap hak kerahasiaan pasien sebagaimana dimaksud dalam jenderal konsep rumah sakit sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan penanggulangan wabah. Padahal data pasien yang diperlukan untuk penanggulangan wabah oleh pihak rumah sakit tetap dibuka sesuai aturan, seperti pengiriman sampel pemeriksaan pasien ke laboratorium dan laporan tentang medis pasien secara real-time ke Dinkes Kota atau Kabupaten maupun ke Kemenkes RI. Nah, bahwa benar saya saat masuk rumah sakit itu dalam keadaan relatif stabil dan bisa duduk maupun berdiri serta berjalan secara normal, tidak dalam keadaan kritis atau parah atau tidak sadarkan diri sebagaimana diakui oleh para saksi fakta dalam rumah sakit Umi yang merawat saya. 7. Bahwa benar saya saat perawatan di rumah sakit Umi merasa semakin hari semakin baik dan segar, bahkan dalam waktu sehari saja sudah hilang rasa lelah dan demam serta batuknya. Kenapa? Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratorium saya menunjukkan bahwa limfosit, yaitu imun kekebalan tubuh, yang saat saya masuk rumah sakit Umi berada pada poin 5 dari ambang batas 20 sampai 40, justru dalam sehari setelah disuntik dan diinfus serta diberi obat naik drastis ke poin 16, lalu selanjutnya semakin baik. 9. Bahwa benar selama saya dirawat di rumah sakit Umi tidak ada satupun dokter maupun perawat yang menyatakan kepada saya bahwa saya sudah terpapar COVID atau confirm COVID atau positif COVID, melainkan mereka hanya menyampaikan kepada saya bahwa saya mengalami infeksi baru dan gula darah yang tinggi serta tensi darah yang tidak stabil. Dan beberapa informasi laboratorium lainnya seperti posisi hemoglobin, leukosit, trombosit, kolesterol, segmen, limfosit,
tes swab PCR untuk memastikan apakah terpapar COVID atau tidak. Jadi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum yang menyatakan dalam tuntutannya di halaman 148 bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia dalam kondisi sakit dan terpapar COVID, bukan dalam kondisi sehat-sehat saja. Dari mana jaksa penuntut umum langsung memastikan bahwa saya sejak awal masuk rumah sakit Umi sudah mengetahui terpapar COVID, sedang dokter yang merawat saya saja masih baru tahu memastikan saya terpapar COVID atau tidak melalui tes swab PCR. Dari mana jaksa penuntut umum langsung memastikan bahwa saya sejak awal rumah sakit umum sudah mengetahui terpapar COVID, sedang dokter yang merawat saya tidak tahu bahwa saya terpapar COVID atau positif COVID sebelum ada hasil tes swab PCR. Padahal semua saksi fakta baik dari rumah sakit umum maupun dari tim medis sudah memberi keterangan di bawah sumpah depan persidangan ini bahwa saya saat masuk rumah sakit umum hari Selasa tanggal 24 November 2020 belum dites swab PCR dan baru melakukan tes swab PCR pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Hasil resmi tes PCR tersebut baru saya terima dari Dr. Hadidi melalui update Alatas pada tanggal 30 November 2020 sesuai keterangan saya dan keterangan saksi fakta Dr. Hadidi serta saksi mahkota arahan yang di depan persidangan. Namun semua kesaksian tersebut diabaikan oleh jaksa penuntut umum karena tidak sesuai dengan keinginan sahabat dan jaksa penuntut umum yang ingin mengarang cerita sendiri bahwa saya sudah terpapar COVID sejak awal masuk rumah sakit umum agar semua dakwaan jaksa penuntut umum menjadi seolah-olah dakwaan yang benar. 10. Bahwa benar Dr. Melina dan kawan-kawan di rumah sakit umum membuat grup WA dengan nama grup Halis yang isinya adalah saling tukar informasi antar dokter tentang langkah-langkah yang diambil dalam rawat dan mengobati saya. Dr. Melina dan Dr. Anita dalam persidangan ini memberi keterangan bahwa dalam grup WA ini pun tidak ada pembicaraan tentang saya apakah terpapar COVID atau tidak karena belum ada hasil tes swab PCR. Namun memang penanganan pasien suspek dan probable atau positif COVID secara umum mempunyai prosedur yang hampir sama seperti sama-sama ada kewajiban memakai APD dan sama-sama harus dites swab PCR. Jadi sekali lagi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum yang menyatakan dalam tuntutannya di halaman 148 tadi bahwa saya sejak awal masuk rumah sakit umum sudah mengetahui bahwa dalam kondisi sakit dan terpapar COVID. Bagaimana saya sebagai pasien bisa tahu sementara dokternya saya masih sedang melakukan observasi dan belum memutuskan karena belum ada hasil tes swab PCR. Nyata sekali bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutan banyak mengarang cerita bohong dan memanipulasi fakta persidangan serta melakukan manuver untuk membentuk opini jahat. Na'udzubillahi min dzalik. 11. Bahwa benar saya tahu adanya hoax dari para buzzer yang menyebut bahwa saya kritis dan parah di ruang ICU bahkan sudah mati akibat COVID sehingga meresahkan kerabat dan sahabat saya. 12. Bahwa benar saya sendiri merasa resah dan sangat terganggu dengan berbagai berita hoax yang disebar para buzzer, apalagi saya sedang menjalani pemeriksaan dan perawatan di rumah sakit. 13. Bahwa benar saya tahu dan setuju dengan rekaman video Habib Alatas yang mengabarkan nama saya baik-baik saja sesuai dengan yang saya sampaikan kepadanya bahwa saya merasa segar dan baik-baik saja untuk meredam keresahan kerabat dan sahabat akibat hoax yang disebar para buzzer dan rekaman tersebut dibuat sebelum ada hasil tes PCR. Artinya sebelum ada kepastian bahwa saya positif COVID. 14. Bahwa benar saya juga tahu dan setuju dengan jawaban Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata saat dihadap wartawan dan ditanya apakah benar Habib Rizik kritis dan parah serta sudah pakai ventilator di ruang ICU. Dr. Andi Tata menjawab bahwa kondisi saya baik-baik saja dan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan untuk meredam kepanikan dan kesehatan keresahan kerabat dan sahabat akibat hoax yang disebar buzzer. Wawancara tersebut terjadi sebelum ada tes PCR. Dan jawaban dokter yang dikatakan tersebut bukan siaran pers di rumah sakit umum, tapi jawaban
yang menghadang dan mendadak. 15. Bahwa benar, saya tahu dan rasakan sendiri bahwa hoax yang sebar telah menimbulkan keresahan di kalangan habaib dan ulama serta umat, sedang rekaman video Habib Zainal Alatas dan rekaman wawancara di Rumah Sakit Umi Dr. Andi Takat di televisi justru yang berhasil meredam dan menenangkan serta menyejukkan di kalangan habaib ulama dan serta umat. Jadi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 155 yang mengatakan faktanya setelah video tersebut dibuat bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Hanif Alatas di depan persidangan, justru semakin banyak video-video hoax yang beredar. Pernyataan jaksa penuntut umum ini sangat jahat dan merupakan pernyataan sesat dan menyesatkan karena berisi fitnah dan pemutarbalikan fakta persidangan dan logika antara lain. A. Bahwa saya dan saksi Hanif Alatas tidak pernah menyatakan di depan persidangan bahwa setelah video klarifikasi Habib Hanif dibuat, maka video hoax semakin banyak. Kok jaksa penuntut umum menyatakan kebalikan? B. Bahwa saya dan saksi Hanif Alatas justru menyatakan di depan persidangan bahwa setelah video klarifikasi Habib Hanif dibuat, maka keresahan habaib dan ulama serta umat akibat berita hoax teratasi dan teredam. C. Bahwa saya dan saksi Hanif Alatas hanya menyatakan di depan persidangan bahwa setelah video klarifikasi Habib Hanif dibuat, memang masih ada beberapa berita hoax beredar. Itulah sebabnya dibuat lagi rekaman testimoni saya agar umat melihat dan mendengar langsung dengan saya yang menjadi korban hoax sehingga berita hoax tersebut teredam habis dan tuntas. D. Bahwa tetap beredarnya hoax tentang saya kritis dan para dewa ICU bahkan sudah mati akibat COVID, meskipun telah diberikan klarifikasi, justru menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa ada upaya masif dan sistematis dari para buzzer serta aktor intelektual belakang mereka untuk menyerang psikologi saya dan kehormatan saya serta menebar keresahan di kalangan kerabat dan sahabat saya, sehingga para buzzer ini tidak peduli dengan adanya klarifikasi sekalipun yang terpenting dengan adanya klarifikasi tersebut dasar kerabat sahabat dan umat akibat hoax Habib Rizik kritis bisa diredam dan dimenangkan. C. Bahwa logika yang disampaikan jaksa penuntut umum terbalik. Seharusnya logika yang benar, yang tegak lurus adalah jika sudah diklarifikasi saja, maka masa itu tetap menebar hoax Habib Rizik kritis, apalagi kalau tidak ada klarifikasi bisa pakai lihat hoax yang mereka sebarkan. Itulah fakta persidangan serta logika sehat yang sebenarnya. Jaksa penuntut umum nekat memutarbalikkan fakta yang disaksikan oleh majelis hakim dalam persidangan hukum serta dibukakan pemirsa lewat video streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Iblis mana yang masuk di jiwa para jaksa penuntut umum sehingga berani mengarang cerita bohong sambil menyebar fitnah di forum pengadilan terhormat yang disaksikan jutaan orang se-Indonesia ini. 16. Bahwa benar selain adanya berita hoax yang menyerang saya, lalu sehari saya dirawat tiba-tiba dengan operasi pengiriman bunga dari pihak yang tidak jelas secara sekaligus Rumah Sakit Umi yang berisi aneka tulisan menghina dan mengolok-olok sesuai keterangan saya dan dua saksi mahkota Habib Hanif dan Dr. Andi Takat. Jadi tidak benar pernyataan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 156 yang berbunyi ratusan karangan bunga yang dikirim ke Rumah Sakit Umi oleh masyarakat yang pro dan kontra. Dari keterangan saksi fakta yang mana jaksa penuntut umum mendapat keterangan bahwa ratusan karangan bunga tersebut dikirim oleh masyarakat yang pro dan kontra. Dan bagaimana bisa operasi karangan bunga yang dikirim sebelum ada rekaman wawancara Dr. Andi Takat dan rekaman video klarifikasi Habib Hanif serta sebelum ada rekaman video testimoni saya bisa disebut sebagai sebab keresahan dan kebenaran akibat dari wawancara dan klarifikasi serta testimoni tersebut. Kok jaksa penuntut umum jadi lungsang sehingga pendapatnya jadi tidak karu-karuan dan ngawur serta amburadul semacam ini. 17. Bahwa benar di bulan November 2020
saat saya di Rumah Sakit Umi, ketentuan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dalam menentukan seseorang itu positif COVID atau negatif COVID adalah hasil tes swab PCR, bukan rapid test atau tes swab antigen. 18. Bahwa benar, tanggal 27 November 2020, saya setuju dengan pelaksanaan tes swab PCR di Rumah Sakit Umi lewat tim medis didampingi tim Satgas Covid Kota Bogor, tapi tim Satgasnya tidak datang. Jadi tidak benar tuduhan jaksa penuntut umum bahwa saya menolak tes swab PCR, sehingga sebagaimana dikatakan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 129 yang berbunyi, Satgas Covid-19 Kota Bogor tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk melakukan swab PCR tes COVID terhadap terdakwa. Jadi fakta yang benar adalah bahwa saya setuju di tes swab PCR di Rumah Sakit Umi, dan saya juga setuju yang melakukan tes swab PCR-nya adalah tim dokter pribadi saya dari tim medis. Serta saya pun setuju tim Satgas Covid Kota Bogor mendampingi dan menyaksikan pelaksanaan tes swab PCR. Dan itu menjadi kesepakatan bersama antara saya Rumah Sakit Umi dan tim medis serta Satgas Covid Kota Bogor. Namun saat pelaksanaannya ternyata Satgas Covid Kota Bogor tidak hadir. 19. Bahwa benar tupoksi Satgas Covid adalah membuat kebijakan strategis dalam menanggulangi wabah, bukan mendatangi rumah sakit satu persatu untuk mencatat medis para pasien atau melakukan rapid test atau tes swab antigen atau tes swab PCR kepada pasien satu persatu. Jadi tidak benar pernyataan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya di halaman 129 tadi. Satgas Covid-19 Kota Bogor tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk melakukan swab PCR tes COVID terhadap terdakwa. Di sini jaksa penuntut umum tetap ngotot dan keras kepala bahwa pemeriksaan tes swab PCR adalah bagian dari tugas Satgas Covid. Padahal telah dinyatakan berulang kali di depan persidangan oleh para saksi ahli hukum kesehatan, Dr. M. Nasir, dan saksi ahli kesehatan dan epidemiologi, Dr. Tomat, serta saksi ahli legal hukum pidana kesehatan, Dr. Lutfi Hakim, bahwa Satgas Covid adalah badan ad hoc yang tupoksinya